Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam damai sejahtera. Shalom. Kita ucapkan dulu salam kita. Merdeka! Yang saya hormati serta dirahmati Allah, Bapak Syekh Panji Gumilang, beserta pimpinan Ponpes Al Zaitun, para pembimbing guru, karyawan, dan semua pelajar santri Al Zaitun yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Saya sangat terima kasih dengan panitia yang telah menghadirkan saya di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya melihat Al Zaitun yang sangat luar biasa. Di sini telah mencetak generasi muda yang luar biasa, mencetak akhlaknya, spiritual quotient, emotion quotient, dan inteligensi quotient-nya. Sangat luar biasa sudah diterapkan di Ponpes Al Zaitun. Nah, saya mengutip dari firman Allah. Allah ini telah menciptakan semua planet. Ya, semua planet yang ada di antariksa dan bumi. 5 miliar tahun yang lalu. Allah menciptakan planet itu tidak ada tanahnya. Bumi itu tidak ada tanah. Ada firman Allah yang berfirman, aku turunkan air dari langit, membasahi bumi yang mati. Setelah itu akan timbul berbagai kehidupan. Bumi yang mati itu adalah batu. Air dari langit sudah dilengkapi miliaran jenis mikroorganisme. Mereka mengagregasi batu-batuan menjadi tanah. 1 sentimeter tanah butuh waktu 100 tahun. 4 miliar lebih, bumi sudah terbentuk tanah yang tebal. Tanah yang subur, air yang berlimpah. Betul-betul tanah yang seperti ciptaan tanah yang di surga. Tanah itu pertama diciptakan di surga. Nah, Allah ciptakan makhluk yang disebut zaman bariyah. Zaman raksasa, manusia yang tingginya 60 sampai 100 meter, hewan-hewan yang tingginya sampai ratusan meter bertonton. Ada 4 bani, tetapi mereka mengkhianati Gusti Allah. Akhirnya bani itu dimusnahkan dengan ditembaki meteor dari planet-planet yang diciptakan. Bumi yang tadinya penuh tanah yang subur, hancur semua. Jutaan, mungkin miliaran manusia raksasa, hewan raksasa, terkubur jauh. 700 kilometer di bumi ini ada laut. 1 kilometer bumi ini sudah ada air yang jumlahnya triliunan kubik. Atasnya padang pasir. Karena Allah punya rencana menciptakan bani yang unggul. Bani yang sangat dicintai. Namanya Bani Adam. Itu sudah miliar kelima. Sudah diciptakan itu.
Karena yang menciptakan Allah tentunya Allah Maha tahu dong. Makanya Adam berkhianat. Betul berkhianat. Ditaruh di bumi. Turunkan kau ke bumi karena dosa-dosamu. Menyebarlah seluruh bumi. Sudah kusiapkan biji-bijian, air, hewan untuk makanmu. Kecuali yang aku haramkan. Kecuali yang aku haramkan. Nah, di sini kemudian keturunan Adam ini sampai Nuh banyak yang berkhianat juga. Dihapus dengan air bah. Turunan Nuh yang selamat karena punya iman dan akhlak yang baik menurunkan kita-kita ini. Kita ini anaknya Yahweh, maka kita sebut Jawa. Yahweh, Yava. Orang Kalimantan itu Jawa, orang Sumatera Jawa yang pada kepercayaan sana. Jawa itu Nusantara, bukan Jawa Barat, Sunda, bukan Jawa Tengah, bukan. Itu Nusantara. Nah, kemudian Allah menanam mayat-mayat hewan raksasa dan manusia raksasa tadi. Untuk Adam. 90% tambang minyak bumi ada di padang pasir. 10% ada di laut. Dengan mujizat Allah, waktu Ismail kehausan, lari marwah, ibundanya dapat firman dari Allah. Keduklah batu di sampingmu. Keluarlah air yang namanya air Zam-Zam. Yang diminum mungkin triliunan manusia nantinya. Ini baru miliaran. Sampai kiamat nanti tidak mungkin habis. Ini karena mujizat Allah. Secara ilmiah kalau kita mengebor padang pasir 1 kilometer keluar air juga. Air sehat. Nah, ini. Lalu saya membuat disertasi. Karena 2 kali disertasi saya ini ditolak. Saya dari Michigan University. Ditolak. Saya orang tidak punya agama. Menganggap kalau enggak punya agama itu modern. Padahal orang-orang zaman kuno yang hidup di hutan enggak beragama. Nah, saya jelaskan. Tuhan saya itu menjatuhkan air ke bumi. Ini dirubah jadi tanah 100 tahun. Lalu kamu penelitian di mana? Mau penelitian di gurun-gurunnya Amerika dan Afrika. Kenapa harus ke sana? Di sana bison itu jumlahnya ratusan ribu, gemuk-gemuk. Di Afrika, kijang, rusa, ya, kerbau, banteng atau apa. Gemuk-gemuk. Kita melihara sapi dengan nutrisi yang tinggi. Sapi ini kurus-kurus tercacingan. Ya. Saya cek, yang kamu cek apa? Tanamannya dong. Makanannya. Kenapa makanannya? Itu kita baru tahu. Saya cek tanaman padang pasir. Proteinnya paling rendah 30%. Karbohidrat tinggi, gulanya tinggi. Sehingga makhluk-makhluk liar tadi terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Kalau kita asal kenyang kalau ngasih makan itu. Ya. Kalau di Jogja ada itu namanya nasi kucing. Nasinya banyak, lauknya teri 1. Tempe 3 iris kecil-kecil itu. Yang penting rasanya asin dan gurih itu aja. Dan warak. Kurang nutrisi kan. Jadi hewan itu dikasih makan
oleh para malaikat atas petunjuk Allah. Gemuk-gemuk. Sampai sekarang bison itu untuk makanan orang India. Berapa juta orang India dari zaman kuno sampai sekarang tetap makan bison. Orang Afrika tetap makan hewan-hewan liar. Sehat. Saya nggak pernah lihat orang Indian sama orang Afrika itu kerokan tuh nggak ada. Padahal nggak pakai baju. Kita lepas baju, sebentar aja masuk angin. Dah, saya teliti, tidak mungkin pasir itu silika. Ya, pasir ini silika. Tidak ada unsur hara. Saya temukan 35 jenis mikroorganisme yang saya sebut para profesor-profesor lulusan Universitas Surga yang namanya profesor mikroorganisme. Itu profesor sebenarnya. Yang merombak tanah tadi. Memberi kesuburan. Saya lulus. Alhamdulillah lulus. Kemudian kembali ke Indonesia mulai riset. Setelah kembali ke Indonesia ini saya prihatin. Prihatin pada dua hal. Prihatin terhadap nasib bumi yang sudah rusak, semakin rusak. Bumi kita sudah rusak sekali. Dan prihatin terhadap petani yang nasibnya miskin terus. Sabda Rasulullah dalam riwayat Nabi, besok setelah Nabi Rasul orang suci, petani dapat fasilitas pintu pertama masuk surga. Maka selamat datang calon penghuni surga. Ya. Kenapa? Petani sedekahnya luar biasa. Nanam padi, hasilnya nggak seberapa. Besok ya nanam lagi. Sampai mati dia nanam padi. Nanamnya sebelum mati tapi ya. Udah mati nggak bisa nanam. Untuk siapa? Untuk kita-kita. Diserang hama tikus, besok nanam lagi. Untuk kita. Maka kalau saya makan setelah baca doa makan, terakhir makan saya tinggalkan sebutir nasi. Karena tidak pernah ada orang peduli terhadap petani. Hadiah terbesar itu doa. Bukan harta, doa. Saya doakan, ya Allah, rahmat dan berkatilah sebutir orang yang menanam sebutir padi ini menjadi 100 butir. 100 butir menjadi 1000, 1000 menjadi miliaran butir padi. Rahmat dan berkati serta sejahterakanlah. Karena dia telah memberikan kehidupan pada keluarga kami. Ada enggak kita semua mendoakan petani? Nah, saya sangat hormat sama petani. Saya pengen nunut surganya petani. Nih sedekahnya petani itu salah. Salahnya di mana? Salahnya sedekahnya pada orang kaya. Pada pabrik obat. Pada pabrik pupuk. Pada pabrik bibit. Maka saya ingin membentuk. Selain perawatan bumi, membentuk petani, membentuk pengusaha tani mandiri. Bukan tani mandiri, pengusaha tani mandiri. Ya. Dengan mencanangkan program corporate farming. Kenapa corporate farming? Di Indonesia ini satu kelurahan 100 hektar misalnya. Tapi yang punya 5.000 orang, punya sawah 1 hektar, wah hebat sekali itu. Rata-rata 1.500, 2.000. Punya anak 8, bagi waris
Satu anak dapat 125. Turunannya nanti punya anak 3. Cuma punya 60 meter nanti. Maka canangkanlah pemerintah program yang namanya corporate farming. 100 hektar itu miliknya 5.000 orang. 5.000 orang itu penanam saham. Ini saya sebut dengan namanya pertanian syariah. Atau pertanian rakyat. Kita kelola. Nah, nanti dijual bersama, nanam bersama. Kalau kita sekarang enggak. Pinggir jalan ditanamin. Sudah ditanamin. Sini baru panen. Sana baru diolah. Mau pakai teknologi traktor. Karena tenaga kerja manusia sudah menipis. Iya toh? Dan mahal. Mau enggak? Tanah yang sudah ditanami dipelindes sama traktor. Tidak mau. Kalau corporate farming ujung sana dulu, baru sini. Nanamnya sama. Panennya telat seminggu panen. Memutus hama penyakit. Ya. Corporate farming. Kemudian saya mendidik petani. Kenapa petani miskin? Karakternya kurang baik. Bukan karakter sifat, karakter usahanya. Sangat tradisi sekali. Bukankah tradisi itu bukan tidak baik? Baik. Tapi harus mengikuti kondisi lingkungan. Maka saya bentuk ilmu yang namanya karakter building. Membangun petani menjadi pengusaha tani yang profesional. Yang kedua, setelah profesional, saya kasih ilmu. Namanya education building. Kita kasih ilmu. Kemudian, setelah berilmu dan profesional, kita bangun yang namanya ekonomi building. Membangun desa sebagai sentral pusat ekonomi negara. Sentral pusat ekonomi negara itu adalah desa. Karena desa adalah produsen. Sehingga desa produsen bisa menentukan harga. Di sini yang menentukan harga tengkulak. Bukan petani. Maka miskin terus. Baru teknologi building. Nah, lalu saya buat program dalam kesusahan melihat bumi. Penyuburan lahan. Dengan strategi rendah emisi atau polusi. Kemudian optimasi gen lokal. Di mana kenapa gen lokal? Gen lokal adaptasinya sudah ada di tempat Indonesia ini mereka sudah beradaptasi kuat. Ini non-GMO, non-radiasi. Bibit-bibit yang sekarang dijual dan dicuri oleh pihak asing, itu hasil Indonesia semua. Diperbaiki, jadikan bibit-bibit hibrid, ditutup dengan hormon enzim, sehingga kalau ditanam tidak akan sama. Kita akali dong, kita buka dengan hormon enzim juga. Jadi sekarang petani itu beli bibit sekali bisa dipakai untuk berkali-kali, sampai 7 kali. Artinya bisa membuat bibit sendiri. Ini yang sekarang saya kembangkan itu. Ya. Teknologi yang terapan ramah lingkungan. Kenapa? Bumi sudah rusak. Kerusakan pertama bumi ini didukung 51% dunia peternakan.
Kita lihat negara-negara yang punya ternak besar. Banyak, Australia, Kanada, Amerika, Belanda, Perancis. Pasti kena badai panas. Ya, mati ribuan juga, kena badai panas. Ya, ini. Kena badai panas. Nah, karena kotorannya bau. Semua kotoran ternak bau tidak? Bau itu dari apa? Dari amoniak. Dari lemak yang membusuk. Karbohidrat yang membusuk. Amoniak tadi kalau dalam proses oksidasi terbentuk yang namanya gas metan. Gas metan naik ke udara di atmosfer kita. Tahun 2024 kemarin diperkirakan jumlahnya 80 juta ton. Ozon kita rusak bumi. Filtrasi sinar matahari yang jatuh ke bumi lolos. Menimbulkan suhu yang sangat ekstrim. Tidak pernah diteliti oleh orang lain. Suhu yang sangat ekstrim. Mencairkan salju-salju. Kutub utara selatan. Debit air seluruh laut dunia naik. Dulu 15 tahun yang lalu Indramayu ini hujan 3 hari, jalan rayanya enggak banjir. Sekarang 2 jam sak polok, ya enggak? Karena debit airnya naik dengan membawa berbagai zat kimia. Maka saya meneliti kenapa kotoran bau. Ternyata masih banyak protein yang tidak bisa dimetabolisme. Bukankah di rumennya sapi terdapat 4.000 jenis bakteri? Maha sempurna ya Allah. Tetapi kenapa kok masih bau? Ternyata masih banyak komponen-komponen protein, asam amino, lemak yang tidak bisa dicerna, dibuang. Padahal Allah Maha sempurna. Kita hidup di dunia ini disekolahkan. Maka kelas kita dibagi. Kelas kita dibagi juga atau? Kelas bayi, kelas balita, ya, kelas remaja, kelas dewasa, kelas tua, dan kelas mati. Disekolahkan. Karena manusia dikasih karunia akal yang besar. Karunia yang terbesar manusia adalah akal. Nah kalau sekolah mesti ujian, ya. Kalau sekolah itu ujian. Kalau sekolah nggak diuji, ya selamanya duduk kelas TK terus. SD terus. Otak kita diasah. Supaya seperti peso. Peso itu dibuat dari batangan baja. Kalau dia bisa bicara, dia akan berteriak-teriak. Baja tadi dibakar. Wah, sampai panas sekian. Lebih dari 1.500 itu. Ditempa, teriak-teriak. Jadi peso. Diasah, gosok-gosok. Peso itu tajam. Bisa untuk motong batu, bisa untuk motong besi juga. Otak kita harus diasah, harus dimanfaatkan. Jangan sampai nanti kalau kita mati, saya pernah membuat nanam coklat itu di Jogja, di Gunung Kidul, tanah gamping. Tanah kapur tidak ada airnya. Ya. Mereka untuk makan minum tuh pakai siap rumah punya tandon. Dari yang jatuh ke gendeng masuk ke tandonnya untuk minum dan mandi. Teman-teman yang ngeledek, ya, Dokter Edan katanya. Nanam coklat nang Gunung Gamping. Yang profesor ngomong lagi, dia enggak gila, dia jenius. Nanti kalau coklatnya bisa berbuah, langsung jadi coklat susu, jadi ngirit.
2 tahun coklat saya berbuah lebat. Teman yang ledek tak ajak, ayo kita makan ikan di Baron. Tak ambilkan ke coklat. Loh, coklatmu bisa tumbuh. Enggak kamu silang? Enggak. Ini hasil lab suku Pindo, ini hasil labnya TP. Ternyata coklat yang ditanam di tanah kapur itu kualitasnya lebih tinggi nomor 1 daripada coklat Belgia. Sejak itu Jogja bukan kota gudeg, kota coklat. Bapak kemana aja ada coklat. Siapa pembuatnya? Orang Belgia. Yang kawin sama orang Indonesia mendirikan coklat. 5% buat permen, 95% diekspor ke negaranya. Bahan baku yang sudah tinggal dimasak lagi. Kita kalahkan. Kok bisa ya? Bisa karena saya takut. Apa hubungannya takut bisa menemukan coklat? Besok kalau saya mati, malaikat meriksa otak saya. Pak Gembong, otakmu kok bersih? Nah karena enggak pernah dipakai kayak otak-otakmu itu. Kamu dokter, profesor, intelektual, turun ke desa. Kamu adalah pelayan masyarakat, turun ke desa. Sejak itulah banyak teman-teman yang langsung ke desa. Nah, desa itu adalah tiang ekonomi suatu negara. Penyuburan lahan, bumi yang rusak tadi. Kedua disebabkan sawah. 23,8%. Kenapa sawah? Air menggenang. Terdapat bakteri yang namanya metanosarkina terutama pada padi. Metanosarkina tadi akan mereduksi CO2 untuk kehidupannya, hasil gas buangnya gas metan. Maka bagaimana mengatasi? Ya tanahnya seolah saya kasih bakteri pelawannya. Namanya bakteri metilsarkina. Siramkan ke tanah itu, mencegah reduksi metano terhadap CO2 sehingga gas metannya enggak muncul. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sawah ini juga kerusakan yang parah sebetulnya. Yang kedua, kita sudah menjadi pengkhianat secara tidak langsung. Sawah-sawah kita, pekarangan kita kasih insektisida, herbisida, fungisida, urea dan sebagainya. Ciptaan Allah yang namanya profesor mikroorganisme tadi mati. Yang bermanfaat bagi pengembangan tanah dan kesuburan tanaman, mati. Yang hidup yang patogen, penyebar penyakit. Maka kita nanam apa saja, pasti kena penyakit. Ya. Itu. Maka saya prihatin sekali. Lalu bagaimana supaya kotoran ternak itu tidak bau? Ya kita masuki dong. Melalui konsumsi bakteri tadi, saya sebut namanya Profit ya, Pro sama Fit. 1 liter untuk 400 liter air. Atau untuk fermentasi pakan ternak rumensia, ya, jerami yang tadinya proteinnya hanya 1 sampai 2, begitu difermentasi sama Profit, proteinnya udah ratusan kali saya periksa, proteinnya 9,7%. Lah kalau kita masih berternak memakai rumput, itu zaman Ken Arok. 1 ekor sapi 240 meter. 100 ekor 2000.
2.400 ya. 102 hektar. Pemilik si Indramayu punya sapi berapa puluh ribu. Seluruh kota Indramayu ditanamin rumput tidak bisa memenuhi standar pakannya sapi, kambing. Maka Allah yang maha penyayang dan maha agung, maha adil menyiapkan tanaman padi, food, padinya menghasilkan feed, pakan ternak. Dari ternak menghasilkan food, feed. No waste, tidak ada limbah. Jelas tuh ya. Yang ketiga, kerusakan itu pabrik mobil dan sepeda motor. Cuma 11, sekian %. Itu pun CO2, monoksida dan logam. Ya, timah terutama. Penyuburan lahan, ada ilmunya, manajemen pengelolaan lahan. Lahan dirubah. Dirubah bagaimana? Ya dibaca, dicangkul, pokoknya diolah. Tujuannya apa? Mengubah tekstur. Gembur dan tidaknya. Tanah gembur belum tentu subur. Orang kita kalau lihat tanah gembur, dianggap subur. Bukan. Mengubah struktur yang menyusun tanah. Ini yang membuat subur. Yang ketiga, kontur. Kalau daerah berbukit dibuat terasiring. Tetapi cara membuat terasiringnya salah. Dibuat sabuk bukit-bukit. Tidak kasih penahan permanen. Ada air dari langit turun. Semuanya larut. Contohnya di daerah Jawa Tengah, Waduk Merican. Sudah 90% endapannya. 9 tahun yang lalu, jutaan ikan dan makhluk lainnya mati. Sampai sekarang tidak bisa dihidupin oleh hewan. Kenapa? Karena orang dari Dieng, Temanggung, kalau nyemprot kentang itu gila-gilaan. Bisa 6 drum, 6 jenis itu. Di Malang lebih ngeri lagi tuh. Nyemprot kentang itu 1 hari libur, 1 hari nyemprot. Sampai panen. Bahan itu meresap dalam tubuh. Kalau dia Muslim, dosanya gede. Kalau dia Kristen, dosanya gede. Karena menjual sesuatu yang membuat sengsara. Walaupun kadarnya sedikit-sedikit, tapi kalau lama-lama kadar banyak menimbulkan kanker, menimbulkan macam-macam. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Nah, ini penyuburan lahan. Yang kedua, dikasih dulu mikroorganisme yang saya sebut proponik. Terdiri dari 29 jenis bakteri. 26 bakteri perombak. 3 jenis bakteri pengikat N udara, N tanah. Dan oksigen. Kita olah. Dan kita kasih garam. Per hektar itu hanya butuh 30 kilo kok. 1 tangki hanya 30 gram. Garam itu unsur makronya NaCl. Tapi unsur mikronya jumlahnya ratusan. Yang sangat bermanfaat. Garam juga antiseptik. Kalau kita punya sinusitis ke dokter, kita disemprot toh. Itu air garam. Kita sakit diinfus NaCl toh. Fisiologis yang 0,9%. Itu. Jadi garam ini luar biasa. Ya. Rasulullah itu kalau habis makan dia garam. Bahkan kalau kita masak, jangan pernah memberi garam selama masak. Masak mateng kasih garam, baru dicicipin. Kalau Anda semuanya masak,
Dari goreng nyangret dikasih garam, racun. Kadarnya lama-lama mengendap, ginjal kita rusak. Jadi kalau masak ibu-ibu terutama, kalau masak sudah mateng, kompor dimatikan, kasih garam diicipin, Bu. Ya. Kemudian di situ tanah itu masih terdapat patogen. Kita sanitasi dengan agen hayati, yaitu makhluknya Allah. Trichoderma herrcianum, Bevaria, Metarhizium, dan Mycorrhiza. Trichoderma untuk anti insektisida dan fungisida. Khusus yang Herrcianum. Bukan yang Gliogadion yang disebut Herrcianum sp, bukan. Diberikan di mana? Tanah, batang, bawah daun. Kadarnya kalau kita pakai pupuk, saya ngajari petani untuk membuat itu. Kamu nggak boleh beli lagi sama saya. Kamu hanya boleh beli biang. Bikin sendiri. Kalau kamu beli yang kaya saya, 1 kilo 1 seket. Kalau kamu buat sendiri cuma 20.000, 25. 1 kilonya. Ajarin mereka. Bevaria untuk golongan kutu-kutu dan golongan kepek. Diberikan termasuk ulat gelayak ya, tanah, batang, bawah daun. Khusus untuk ulat gelayak, nyemprotnya tidak boleh pagi siang hari, sore hari atau malam hari. Karena ulat gelayak itu sering gerayai pada malam hari. Enggak mempan kalau siang hari. Nah, kemudian setelah itu Metarhizium untuk golongan yang bersayap. Walang, belalang, walang sangit, wereng. Ya. Dalam makalah saya itu ada cara membuatnya itu. Ya. Metarhizium itu ada sebetulnya. Nah, zaman Pak Harto pertama presiden, mulailah ada serangan yang namanya wereng. Para ahli meneliti penyebab wereng adalah padi lokal. Lalu diciptakanlah padi yang namanya VUTW, varietas unggul tahan wereng. Dulu nanam padi lokal dilarang. Cabut tuh sama Pak Lurah. Sehingga padi lokal kita hilang. Yang ada hanya pandan wangi sama Rajo Lele. Itu pun jumlahnya sedikit. Itu ada yang jual beras Rajo Lele palsu itu. Yang asli bukan itu. Kenapa wereng kok masih banyak? Pertama, salah teknis. Yang kedua, penelitian yang tidak detail. Kok teknis gimana? 83% penyakit tanaman padi ada di bawah daun, batang, dan akar. Kita diajari nyemprot begini. Yang namanya wereng pada tertawa. Alhamdulillah ya Allah, ini predator saya dimatikan. Werengnya sampai sekarang tambah banyak. Jadi kalau nyemprot padi itu harus bawah, batang, baru permukaan. Permukaan itu isinya predator. Ini. Kemudian, Metarhizium diberikan di batang saja sama bawah daun. Harus bawah daun. Karena bawah daun itu stomata, mulutnya daun. Melindungi nanti. Kalau ada bakteri yang masuk atau virus yang masuk. Kemudian, Mycorrhiza hanya diberikan di tanah. Mycorrhiza punya sifat simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Kerjasama. Dia akan menyeliputi akar-akar tanaman.
Kemudian supaya tidak diserang virus, bakteri, atau hama insek. Kayak sarang laba-laba. Ya, untuk menangkap mangsa. Dia akan menyerap glukosa tanaman, dirubah menjadi nutrisi, kembalikan ke tanaman. Saya melihat tanaman jagung, kok kering kerontang masih bisa hidup. Lalu saya riset, ternyata mikorisat banyak terdapat di tanaman jagung. Saya riset, nanam tanaman yang sudah subur, berbulan-bulan ya tak siram. Yang saya siram 5 meter, 10 meter, 1 meter. Tanaman saya tetap subur dan produksinya tetap baik. Ternyata mikorisat intelijen yang terbaik. Bisa mengidentifikasi adanya air. Sehingga mereka kita tanam mencari air. Ke samping 10 meter, ke dalam 10 meter. Dapat air diserot, kasihkan ke tanaman. Peneliti pertama saya di dunia. Sehingga saya coba, tolong ditampilkan Mas Udin, nanam tanaman padi tanpa setetes air pun. Bahkan nanam padi di pasir. Ya. Mana Mas? Nah itu. Tanpa setetes air pun. Dari tanam, dari biji, langsung sampai panen. Ya. Nah. Wah itu tanahnya sampai mengelupas-ngelupas. Ya sampai ngelupas-ngelupas. Jangan-jangan di bawahnya ada air itu. Ya ada 1 meter 2 meter. Tanaman padi itu berapa? Saya coba di padang pasir nih. Pasir laut nih. Subur anaknya banyak. Hasilnya tetap di atas 8 ton. Saya coba saya tanam. Pakai air tapi airnya bukan air tawar. Pakai air laut dengan kadar garamnya 28 sampai 31. Ngambil air laut karena dekat. Siramkan ke tanaman. Dari nanam sampai panen terendam air segini. Karena rob. Tampilkan Mas. Kenapa kok bisa? Jasanya mikorisat. Saya bikin bibit padi yang namanya padi, istilah kerennya biostalin. Padi yang tahan garam. Saya coba 5 hektar di Kabupaten Cilacap dan 5 hektar di Kabupaten Semarang. Kota Semarang. 8,6 ton hasilnya. 100% air laut. Ya. Itu air laut. Sana laut. Hidup. Apakah padinya tidak asin? Ya tidak. Pernah nggak makan ikan itu asin? Pernah nggak? Jadi asin udah jadi ikan asin. Garam. Berasnya enak. Wangi, pulen. Nah, yang ketiga itu hasil panennya, padinya ngerembuyung sekali itu. Ya. Luar biasa itu. Yang ketiga, penanaman bakteri. Bumi yang sudah rusak, bakterinya sudah mati, mikrobnya sudah mati, kita tanamin. Dengan cara apa? Membuat pupuk organik. Seluruh dunia ini membuat pupuk organik salah. Wah Pak Gembong mulai arogan ini. Nyalah-nyalahkan. 2 tahun sebelum Covid kami kedatangan tamu ketua organik dunia. Jerman, Prancis, Kanada, Amerika, Australia. Profesor yang belakangnya embel-embelnya 1 meter panjangnya.
Ini kayak pangkat mesti miring kok jalannya. Kaboten. Meremehkan kita. Begitu diskusi dan melihat lingkungan lembaga saya, dia gentle. Kami ternyata membuat pupuk salah. Tolong Prof tunjukkan salahnya di mana. Saya tunjukkan. Kamu membuat pupuk seperti membuat whisky. Karena kamu peminum whisky. Membuat pupuk satu syaratnya. Tidak boleh anaerob. Tidak boleh tertutup. Harus terbuka, aerob. Karena setiap anaerob menimbulkan patogen. Jamur dan lainnya. Nah, membuat pupuk dua bahan. Namanya bahan itu mikroorganisme atau bakteri. Dengan syarat bakterinya minimum mempunyai 15 jenis bakteri perombak. Dan 3 jenis bakteri pengikat N udara, N tanah, dan oksigen. Allah Tuhan kita yang maha penyayang pada keturunan Nabi Nuh, gitu. Secara tidak langsung Nabi Adam, tapi langsungnya Nabi Nuh. Karena anak-anaknya Nuh, masyarakat lain, putra Adam banyak yang dihapus kan. Nih, nah di Indonesia ini banyak orang membuat pupuk, tapi bakterinya yang 4 jenis. Bakterinya hanya Lactobacillus bulgarius, itu proteolitik, memecah protein. Plantarium itu untuk amilem. Kemudian Acetobacter cilianium itu untuk selulotik, memecah selulose. Hanya itu. Harus ada itu. Tampilkan Mas bakteri perombak. Bukankah Allah waktu mengutus Adam turun ke bumi sudah memberikan biji-bijian, air, makan dengan syarat jangan kamu rusak sedikit pun bumiku, airku dan udaraku. Jangan kamu rusak. Ternyata kita ditakdirkan merusak malah. Padahal sudah ada perjanjian roh kita pada Allah. Sebelum kita lahir ke bumi, kitab apa saja mengatakan itu. Kamu turunkan ke bumi melalui bapak ibumu. Sanggup jadi khalifah? Sanggup. Lahir kita sebagai manusia. Dan sanggup menjadi khalifah. Ternyata kita berkhianat. Merusak bumi. Dosanya besar sekali. Maka ilmu saya ini saya sebut ilmu pertobatan. Bertobat terhadap pengkhianatan ekologi. Ini bakterinya ada itu. Bakteri ini 1 liternya itu untuk 1 ton kotoran hewan. Kalau hewan sudah dikasih makan profit, kotorannya tidak bau, tidak ada lalat. Yang penting tidak ada lalat. Lalat datang bukan karena bau. Lalat datang karena protein. Kalau semut datang karena gula, kalau lalat karena protein. Tapi jangan, kadang-kadang lalat itu juga ngerubung gula. Gula ada proteinnya. Kalau kita membuat pupuk tanpa perombakan, omong kosong. Kotoran kita langsung dipakai, menyebabkan virus dan penyakit tanaman maupun pada penyakit dari hewan. PMK, binaan saya kabupaten yang terbaik nomor 1, dapat penghargaan inovasi kreatif terbaik seluruh kabupaten Indonesia. Kemudian juga organik terbaik seluruh Indonesia. Itu kabupaten termiskin Jawa Tengah namanya Kabupaten Bluro.
Bupatinya pinter 2 kali ini. Kampanyenya kampanye kotoran sapi. Kalau desa-desa ada bank sampah, kalau kita ada bank teletong. Mewajibkan semua warga yang punya ternak minimum mempunyai 5 kotak untuk memelihara, untuk menampung sapi. Diolah pakai bakteri saya. Karena kalau hanya ditumpuk, lalatnya banyak. Nanti menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan lainnya. Kotaknya 1 meter, panjang lebar 1 meter, panjangnya 2 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Teletong prok masuk kotak, siram bakteri. Bahannya proponik 1 liter, trichodermanya 3 on. Kalau bahannya kering, airnya 100 liter. Kalau lembab-lembab, 50 liter. Kalau kayak bubur, 20 liter. Semprot siram. Minim lantainya harus tanah, nggak boleh semen. Supaya ada peresapan. Kemudian, ditumpuk-tumpuk terus. Hari ketiga akan timbul panas. Panasnya nggak main-main. Panasnya 80 derajat sampai 120 derajat. Artinya virus, bakteri, biji gulma mati. Kenapa kalau kita pupuk pakai teletong sapi yang tidak diolah atau diolah dengan bakteri yang tidak sempurna, langsung tumbuh rumput karena tidak menimbulkan panas. Paling 40, 50. Biji gulma, virus, bakteri itu mati di atas suhu 55. Tuh. Tampilkan. Caranya ngecek gimana? Kalau dibongkar keluar asap sedikit itu 80. Coba kalau merebus air, asapnya keluar sedikit. 80 derajat. Airnya banyak, 100, di atas 100. Dengan panas yang tinggi patogennya mati. Biji gulma mati. Sehingga kita paling tidak sudah menyelamatkan dan melestarikan bumi. Sudah tidak menjadi pengkhianat bumi lagi. Ini yang perlu kita sadari. Jangan dianggap remeh dunia ternak itu. Panasnya tinggi. Tolong Mas Udin. Sehingga pegawai saya senang kalau pas membuat hari keempat itu muncul telur ayam Spanyol. Separuh nyolong maksudnya. Ayamnya tenaga bertelur di situ. Sama pegawai saya dimasukkan ke teletong. Setengah jam matang. Rasanya gurih enak itu. Jadi telur panggang teletong. Nah. Steril itu. Itu asapnya itu. Itu yang baru namanya pupuk. Kita membuat pupuk POC tanpa bakteri yang lengkap. Omong kosong. POC itu adalah dari daun-daunan, buah-buahan. Kalau kita membuat POC untuk pertumbuhan, itu bahannya harus daun-daunan. Yang banyak mengandung nitrat, protein, bayem, gagang bayem. Itu unsur majemuk. Tanaman enggak doyan unsur majemuk. Tanaman doyan unsur tunggal, CHONSP, boron dan sebagainya. Lah kita bangga membuat pupuk POC tanpa pengolahan. Percuma. Kadang ada bibit jamurnya, ada bibit bakterinya nyerang ke tanaman. Itu ajaran nenek moyang kita zaman kuno dulu. Tadi sudah cerita kepada Mas Ustadz saya. Ya. Orang Jawa kalau mau nanam padi itu ada sajen. Sesaji itu namanya
sajiwiwitan. Itu banyak dianggap musyrik, dianggap tahayul, banyak dibahas dalam dunia budaya. Lah saya ini orang budaya. Kemarin dapat penghargaan 2, nasional dan provinsi tentang budaya. Itu dianggap ajaran yang enggak beradab. Nah, saya ngomong, sekarang ini banyak orang yang pinter tapi tidak punya adab. Karena selalu merendahkan orang lain. Allah paling benci itu sama orang sombong. Ya. Allah mencukai orang yang lemah lembut. Yang tidak pernah mengkastakan manusia. Ya saya jawab. Saya tanya. Sajinya apa itu? Nasi. Apalagi? Tembakau. Apalagi? Pisang. Apalagi? Telur. Kalau mau bahas budaya, jangan pakai bahasa akademi dulu. Pakai bahasa nenek moyang kita. Nasi itu nanti disimpan di situ busuk. Muncul jamur namanya trichoderma. Jamur itu spornya jumlahnya miliaran triliunan. Nyebar ke sawah kita, nempel di daun. Zaman nenek moyang kita tidak ada penyakit blas. Tidak ada potong leher, tidak ada. Tidak ada wereng. Menjadi fungsi dan inseksida. Lah itu telurnya busuk, pecah. Mengeluarkan miliaran bakteri yang namanya Rhodophylla. Terbang nempel di stomata, membantu terbentuknya klorofil. Ini riset saya. Tembakau kena air hujan embun, meleleh, mengeluarkan hormon namanya gliberin. Hormon yang membentuk biji. Pisang, busuk mengeluarkan gas, mengeluarkan hormon etilen. Sekarang untuk mematangkan buah-buahan, binaan saya sudah tak ajari, jangan pakai karbit, itu beracun. Jadi cukup nih tumpuan mangga, bawahnya kasih pisang atau mangga yang matang. Kotaknya tertutup bawah. Gas etilennya, fungsinya menuakan sel-sel. Sehingga 2-3 hari mangganya matang seragam. Kalau di karbit, ngoncei tangan kena karbitnya, langsung makan mangganya, masuklah bahan-bahan karbit ke perut kita. Untung sudah kena air, jadi enggak meledak di perut kita. Ya. Ini loh. Saya riset seperti itu. Ini pembuatan pupuk. Nah, kemudian kita juga harus belajar bahwa tanaman hewan itu makhluk punya Allah yang perlu kita lindungi dan kita sayangi. Maka saya sedang menyusun buku, namanya buku itu adalah Psikologi Tanaman. Sudah ada S1 dan S3 yang lolos. Apa sih tanaman itu punya nyawa, punya perasaan. Jadi pegawai saya yang kadang-kadang lupa nyiram atau lupa berantas hama, ya, itu selalu saya ajarin. Itu tanaman itu berdoa. Doa tanaman hewan, baik jelek maupun buruk, maupun baik, selalu diterima Allah. Kalau manusia hanya doa yang baik yang diterima. Tapi kalau hewan tanaman diterima, tanaman berdoa. Ya Allah, Mas Udin tidak pernah merawat saya. Tolong Mas Udin jangan dikasih jodoh. Sampai sekarang Udin ini belum punya pacar. Asisten saya ini. Yang satunya Yanuar. Jejaka tua semua. Nah, doanya manjur. Kalau kita merawat tanaman dengan hati. Pak dokter tadi penelitian tentang pembenihan kopi. Gua pakai lahan yang bagus di lahannya tempat saya. Menurut yang satunya tak suruh, tanamlah di bawah pohon kopi. Yang dia lahannya bagus selera dengan
tujuannya yang tumbuh 30%. Yang di bawah kopi 95% lebih tumbuh dan lebih cepat gede. Kenapa? Secara ilmiah, dokter itu tanya kepada saya, kenapa Pak Gembong? Dia merasa dekat induknya, merasa terlindungi. Satu. Ilmiahnya, daun yang rontok, nutrisinya sama yang dibutuhkan oleh kopi. Lihat hutan-hutan itu lebat, tumbuhnya cepat. Karena biji-bijinya jatuh di bawah induknya. Ya, tumbuh bagus. Ini loh yang banyak tidak disadari oleh berbagai kalangan. Ya, jadi itu. Lalu kenapa harus ada bakti pengikat nitrogen? Gusti Allah ini sudah menyiapkan pupuk N. Udara kita 70% N. Fosfat, bumi kita 80% fosfat. 20% lainnya unsur makro mikro. Tidak bisa digunakan oleh tanaman. Harus melalui proses bumi. Karena kita hidup di bumi bukan di surga. Siapa yang melakukan proses? Para profesor lulusan Universitas Surga yang namanya profesor mikroorganisme. Dia cerdas. Dia tahu, hei kacang tanah, kamu butuh N berapa? Dia buatkan. Hei mangga, kamu butuh N berapa? Mereka dialog. Betul-betul dialog. Saling membantu. Tanaman adalah suatu model sosial yang sangat baik. Kita nanam tanaman satu, kita siram, lainnya enggak kita siram. Akarnya akan memanjang membagikan pada tanaman lain. Kalau kita kadang-kadang ada tetangga kita yang sengsara, bukan dibantu tapi dijelek-jelekan. Itu peringatan pertama Nabi Musa. Ya Allah, saya telah beribadah kepadamu. Apa sih yang kamu sukai? Sholatku. Bukan. Sholatmu itu hanya untuk menenteramkan hatimu, menghilangkan nahi munkar. Apa zikirku? Menenteramkan batinmu. Sholatmu, ya menghilangkan nahi munkar. Puasa, itu mencegah kamu untuk maksiat. Lalu apa? Bantulah saudaramu atau tetanggamu yang miskin, karena aku ada di sampingnya. Alkitab juga mengatakan, Nabi Isa Yesus juga mengatakan, berbahagialah hai orang-orang miskin yang menderita, karena engkau adalah empunya surga. Ada yang Kristen? Benar enggak? Ini. Karena Alkitab, Injil juga kitab kita kan. Kita harus percaya itu. Nah, tadi sudah pembuatan pupuk. Hari kelima panas turun. Kemudian hari ke-6 sudah jadi diangin-anginkan. Hari ke-7 disaring. Nyaringnya sebaiknya pakai plat besi yang berlubang-lubang 0,4. Harganya 400.000 itu di toko besi. Kasih kerangka. Untuk yang masih merongkol, pakai itu yang untuk ngelepot tembok itu kayu itu. Digeruskan. Jangan pakai mesin. Bahan bakarnya mahal, kadang olinya mencemari. Ya. 1 jam 1 ton kalau mesin. Kalau pakai ayaan besi ini, per orang sudah saya cek, 1 orang juga 1 ton. Bahan bakarnya sepiring nasi. Tambah lauk ikan tunanya dari Al Zaitun. Enaknya luar biasa. Ya. Ini. Yang terakhir dari nasi irigasi. Manajemen lautnya ada manajemen penunasan. Manajemen penanaman di lahan. Ada penunasan, pembibitan, dan penanaman lahan.
Kenapa lahan? Penunasan, tujuan penunasan untuk mempercepat proses keluarnya tunas. Semakin cepat keluarnya tunas, semakin cepat panennya. Kontrolnya penyakit lebih cepat. Contoh kedelai itu keluar tunasnya 3 hari. Tapi kalau memakai hormon yang saya buat, 20 menit langsung keluar tunasnya. Saya tanam besok keluar batang dan daun sejatinya. Apakah itu enggak menjadi takdir? Bukan. Saya sedang mengasah karunia, memanfaat karunia terbesar saya, akal. Supaya saya seperti peso yang diasah semakin lama semakin tajam. Menjadi problem solving, pemecah segala persoalan. Baru dibibitkan, nanti ada perawatan bibit sendiri di makalah ada itu. Kemudian penanaman di lahan. Manajemen yang terakhir namanya manajemen of season. Membuahkan buah tidak mengenal musim, iklim, usia. Ada 4 yang mempengaruhi. Yang pertama perlakuan. Yang kedua nutrisi. Yang ketiga hormon enzim. Yang keempat, air, vitamin, mineral. Apa itu perlakuan? Tujuannya apa? Perlakuan tujuannya untuk menimbulkan sifat naluri tanaman. Apa sifat naluri tanaman? Kalau manusia dikasih akal, hewan, ya, tanaman sama Allah dikasih karunia besar, naluri namanya. Hewan naruhnya gimana? Setiap bahasa hewan hafal dan bisa menjawab bahasa seluruh dunia. Percaya enggak, Pak? Kalah kita. Kita paling 4-5 bahasa, hewan seluruh bahasa. Contohnya riset itu saya lihat topeng monyet. Cucu saya pengen lihat. Ada kata-kata, Sarinem pergi ke pasar. Langsung monyetnya ngambil sepeda, ngambil topi, ngambil apa? Tas. Pak saya yang perintah Pak. Sarinem go to market. Sama ngambilnya. Pakai bahasa Jawa. Sarinem tindak ke peken. Sama yang diambil. Karena bahasa itu kita adalah gelombang perintah. Jadi kalau Bapak ke Amerika, ke Inggris, nggak usah pakai bahasa Inggris. Go to hell, nggak usah. Minggato gitu, langsung dia lari itu. Ya. Berbuahnya setahun sekali. Konyol itu. Yang namanya agrowisata buah itu tiap hari harus ada buah. Maka menggunakan manajemen of season. Klengkeng di Jogja tiap hari ada buah. 6 hektar itu tiap hari ada buah. Ini berbuah, sana sudah keluar bunga. Sini sudah agak membesar. Terus menerus begitu. Nah, khusus untuk durian, jangan pernah ya nanam tanaman buah-buahan tinggi. Itu merugikan pemerintah. Durian itu paling tinggi 3 meter. Apokat itu 3 meter, kelengkeng itu 2 meter sampai 2,5. Itu apokat yang saya lihat tadi sudah saatnya dibuahkan. Apokat setahun sekali bisa 3 kali. Ya. Nanti di substitusi sini dibuahkan, sini diolah terus gitu. Jadi tiap hari ada kelengkeng. Nanti MBG yang seneng itu. MBG itu sekarang buahnya kelengkeng. Kasih 3 biji, 4 biji. Nah, murah meriah. Gitu. Nah, kalau durian, tanamannya atau tanaman apa saja mangga, kalau udah bibitnya setinggi 1,5 meter, apikalnya dipotong. Ujungnya 10-15 cm. Kenapa dipotong? Mencegah pertumbuhan primer, meninggi. Ketutup getah, pertumbuhan sekunder, membentuk cabang dan batang. Ya. Supaya cepat berbunga, tambahin nutrisi, pupuk.
Tanaman bisa menyerap nutrisi, tetapi tidak bisa metabolis optimal. Semprot hormon enzim bawah daunnya. Seminggu sekali 2 kali. Langsung berbunga di luar musim. Karena kalau tanaman kita durian tinggi, merugikan pemerintah. Nanti berbuah nih bani gundulnya bocah, plok. Masuk rumah sakit, BPJS utangnya tambah banyak nanti. Ya. Panennya kan juga sulit. Ini contohnya ini. Nah, Mas Udin, keluarkan Mas. Binaannya ini durian pendek ini. Yang video Mas, yang umur 1,5 tahun dibuahkan, pendek. Ini ada 1000 batang. Terus Mas, ya ini pendek. Ini umur 2,5 tahun sudah berbuah. Bahkan 1,5 tahun kita uji coba berbuah. 500 batang berbuah serentak. Yang video Mas. Nah, ini. Kopi baru bisa berbuah 2 tahun. Ya toh? Panennya setahun pisan. Kasihan petani setahun nunggu. Gak punya duit diijonkan. Panen muda, begitu dipanen sama tengkulak, uangnya udah habis. Besok mau mupuk lagi, utang tengkulak lagi. Tengkulak itu nggak bisa diberantas, kasih ayat nggak mempan. Karena Tuhannya beda. Kalau Tuhan kita ada Allah, Tuhan dia itu uang. Bunuh uangnya. Dengan melakukan yang saya sebut dengan ekonomi kerakyatan atau ekonomi syariah. Berperi keadilan. Maaf. Ya ini 2,5 tahun. Kopi di tangan saya menciptakan kopi Arabica dataran rendah. Saya tanam 20 hektar di Lampung, di Situbondo, di dataran rendah, di Aceh. Itu setahun bisa berbuah. Kopi buahnya setahun sekali, saya buat setahun 3 kali, 4 bulan panen. Maka petani Temanggung kaya-kaya. 4 bulan langsung dapat duit, tengkulaknya mati. Kita buat asosiasi kopi daerah itu. Cabai saya buat, balai lelang cabai. Tuh, kopinya buahnya lebat. Tadi kopinya Mas. Tuh. Nah, itu yang itu. Saya juga mendirikan sekolah. Namanya Sekolah Tani Sekti Muda. Tapi tidak di kantor saya, di bawah tanah saya dipimpin oleh Gus. Kayaknya anak santri itu, anaknya Kiai dong, Gus kok. Gus Komar. Namanya di YouTube terkenal sekali itu. Saya didik pengangguran, SD, SMP, SMA orang miskin. Sekolah tentang agro, pertanian, peternakan. 3 bulan saya wisuda gratis. Setelah saya wisuda, saya suruh mengumpulkan uang 500.000. Dengan jalan tiap hari harus nabung 10.000. 500.000 ini nanti dibentuk kepengurusan, perangkatan 50 orang. Kemudian saya suruh sewa lahan yang murah. 1 hektar 15 juta. Tanah marginal. Tanam padi. 100% tenaga kerja harus kalian nih. Tidak boleh menggunakan tenaga kerja lain, 50 orang. Untuk mengeterapkan ilmumu. 3 bulan panen dapat lebih dari 50 juta. Sewa lahan lagi 1 hektar. 50% tenaga luar, 50% kamu. 3 bulan panen lagi, sewa 1 hektar. 100% tenaga luar.
Nanti akan terkumpul berapa tahun? Sekitar sekian miliar, 2,5 miliar. Dikembalikan yang 500.000 menjadi 50 juta. Saya suruh pulang ke desanya, bikinlah acara seperti saya ini. Ini namanya ekonomi indirect. Nanti kalau sudah berkembang, suruh beli tanah. Sehingga menjadi petani yang betul-betul petani yang mandiri. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa contoh-contoh. Dalam mengajar petani, saya terapkan ya, hukum 5I. I pertama, sebetulnya ini bukan hanya untuk petani, untuk semua perkantoran, untuk sekolah-sekolah. Hukum 5 ini yang I pertama adalah informasi. Siapa yang mau dan suka mencari informasi, dia calon orang yang sukses. Mengajari petani untuk suka mencari informasi dan mau menerima informasi. Yang kedua, ide. Ide itu apa? Melakukan rencana kerja yang baik. Kalau orang Jawa mengatakan alon-alon waton kelakon. Dianggap melecehkan itu. Karena dipotong. Alon-alon waton kelakon tan kena kebat kliwat. Jangan sampai ada yang keliwatan. Jadi kalau membuat rencana kerja itu harus detail teliti. Jangan asal membuat tata cara kerja yang ngawur. Teliti betul. Walaupun lambat enggak masalah. Lebih baik lambat daripada lebih baik gagal. Iya toh? Harus teliti. Jangan menghitung untungnya aja. Menghitung juga ruginya bagaimana. Dampaknya bagaimana. Ya. Yang ketiga, inisiatif. Kerjakan. Jadi kalau kita dapat informasi dari atasan ada begini atau kita dapat dari teman info. Oke, mari kita buat rencana kerja yang baik. Kerjakan. Sayangnya orang Indonesia itu sukanya hanya dua. Informasi dan ide. Dapat informasi membuat proposal, rapatnya sampai 100 kali, dananya habis untuk suguhan rapat. Enggak jalan. Yang keempat, inovasi. Harus pandai kita berinovasi, membuat inovasi atau mau menerima inovasi yang baru. Yang terakhir, paling utama, paling penting, saya taruh paling belakang karena saya untuk bohong. Insya Allah. Indonesia ini insya Allah di depan. Nanti rapat ya, insya Allah. Padahal mau ngantarkan istri atau cucunya ke mall. Kok berani ngomong insya Allah? Harus ada doa, harus ada usaha. Ini. Nah, lalu kita ajari manajemen agro. Apa sih manajemen agro itu? Manajemen agro itu ada 6. Yang pertama, rutinitas. Harus rutin. Ya, rutinitas harus rutin. Jangan nanam kayak porang. Enggak rutin 2 tahun sekali. Saya paling menentang penanaman porang. Sejak dulu waktu seminar selalu katakan, porang itu akan menghancurkan petani. Panennya 2 tahun. Itu merupakan komoditi terendah. Hanya diekspor, komoditi terendah hanya diekspor 3 negara. Indonesia mengekspor hanya 2 negara. Komoditi menengah di atas 10 negara. Komoditi tinggi di atas 15 negara. Ini porang 2 negara. Saya sama pejabatnya saya ngomong ya. Harganya mahal katanya. 2 bulan lagi dari 15 7.000.
2 bulan lagi 2000. 4 bulan nggak laku. Nggak laku sekarang. Berapa kerugian petani hanya untuk euforia politik. Nggak panen, dijual nggak laku. Kasihan petani kita di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Dibuang di jalan. Mau untuk makan ternak, gatel. Makan manusia gatel. Karena kita waktu itu belum bisa mengolah. Kalau sekarang kita sudah riset bisa mengolah. Dari beras shiratake. Mbok saya ditraktir beras shiratake, saya nggak mau saya. Rasanya kayak makan plastik kok. Ya. Lebih baik singkong dong. Singkong adalah lambang kemiskinan. Saya penelitian di singkong 15 tahun. Karena dendam. Saya lulus dari fakultas, diajak teman sahabat saya. Yuk, tak ajak kenalan, ngelamar pacar saya ke orang tuanya. Di mana? Di Banjarnegara. Baik. Datang ke sana saya. Bapaknya nanya, Mas, ayahmu apa? Petani. Wah, senyum. Berapa luas? Ya kira-kira 1 hektar. Wah, senyumnya tambah luas. Petani apa? Petani singkong. Langsung bapaknya bisi anaknya. Dok, jangan diterima. Ini petani miskin. Saya dengar itu. Ditolak. Marah. Saya akan bentuk petani singkong yang kaya raya. Riset ya. 15 tahun. Menemukan singkong produksi tertinggi. Minimum 1 batang 30 sampai 60 kilo. Tunjukkan Mas. Terus. Tuh. Ini umur pendek, umur 7 bulan paling lama. Ya itu. Terus yang untuk pameran. Singkong lambang miskin. Anak singkong. Anak keju. Ya toh. Petani singkong miskin. Harganya murah. Paling dibuat tapioka. Lalu ada seorang dokter dari Universitas Jember membuat mocha. Saya ikut ya. Ya mocha, mau dikasih cassava flour dari singkong. Saya juga riset membuat mocha. Ternyata Prof. Ahmad Subagio ini mokapnya 1 bakteri, Plantarium. Kalau saya 3 bakteri. Lactobacillus bulgarius, Plantarium, dan Streptococcus thermophilus. Saya cekkan dan saya sertifikasikan ke FAO. Karena lebih murah FAO daripada di Indonesia. Petani singkong sekarang ponaan saya jadi binaan saya di Banjarnegara sudah ekspor tepung moskaf, gula moskaf, mie moskaf. Untuk Eropa saja 14 negara. Tambah Qatar, Arab Saudi baru kemarin ngirim 5 kontainer. Oman, Malaysia, Jepang, Korea dan bentuk mie. Nah, tadi kan saya cerita, manajemen harus rutinitas loh. Yang kedua, kuantitas. Harus banyak, jangan hasilnya 1 kilo, 2 kilo. Kuintalan sama tonan. Yang ketiga, kualitas. Harus baik. Yang keempat, healthy. Apa healthy? Sehat. Harus organik. Dunia Barat nggak mau menerima barang tidak organik. Indonesia paling senang punya bahan baku non-organik. Karena kalau di sana nggak laku, dijual ke Indonesia murah. Jadi dibeli. Ya. Nah, ini para pengekspor. Kalau penduduknya Indonesia sukanya organik. Ya toh, penduduk Indonesia sukanya organik. Apalagi yang sepuh-sepuh ini. Wah sudah
bahan yang tidak organik sudah nggak mau tuh. Yang kelima safety, menghasilkan satu produk yang bisa meningkatkan untuk kesehatan masyarakat dan manusia dan makhluk lain. Misal protein tinggi, misal antioksidan tinggi. Salah satu contoh yang kita sekarang ditipu oleh Amerika, puyuh. Saya yakin bapak-bapak di sini takut makan telur puyuh. Ya, takut toh Pak? Karena kolesterolnya tinggi. Bohong besar. Saya sama asisten saya, Dr. Slamet Muryadi, Ketua Asosiasi Puyuh Indonesia, lulusan IPB. Riset. Telur puyuh 50% lebih rendah kolesterolnya daripada ayam layar. Cuma 210. Layar itu di atas 1000. Ya. Hasilnya sama Slamet Muryadi dikirim ke FAO. FAO penelitian teriak, Amerika melakukan kebohongan pabrik, kebohongan dagang. Supaya orang seluruh dunia makan telurnya Amerika. Penelitian kita lanjutkan dengan 5 profesor dokter kedokteran UI. Ahli kanker, ahli infeksi. Putih telur puyuh ternyata imunitif kanker payudara, kanker prostat, kanker kandungan. Ternyata putih telur puyuh adalah albumin tertinggi 4 kali daripada gabus. Jadi sekarang dokter-dokter Jakarta yang ahli kanker ngasih putih telurnya minimum 3 butir. Telur puyuh protein tertinggi di antara unggas lainnya. Saya sebulan lalu baru ada dekat kedatangan seorang profesor ahli ternak dari Perancis. Profesor Simon Simonde namanya. Ternyata di Eropa, di Amerika, telur puyuh itu mahal sekali. Dan hanya orang kaya yang bisa beli. Itu telur paling sehat. Telur puyuh ada dalam Al-Quran. Waktu Musa membawa keluar orang Yahudi dari Mesir. Musa dimaki-maki di padang pasir. Lapar. Musa berdoa turunlah mana? Roti. Gak terima lagi, mana lauknya? Turunlah salwa. Kitab suci apapun menyebut itu. Mau Injil, mau Al-Quran nyebut itu, salwa. Salwa itu puyuh. Sehingga penipuan Amerika ini menyebabkan perkembangan peternakan puyuh lambat. Sekarang saya kampanye puyuh. Mulai orang sadar. Begitu saya cerita seperti ini, para yang deklat tempat saya, bapak-bapak yang mau pensiunan, langsung yang diserbu puyuh. Udah gak takut lagi. Ternyata kolesterolnya gak tinggi. Periksa darah. Boleh dicoba bapak makan telur ayam seminggu dur, periksa kolesterolnya naik. Makan telur puyuh sebulan dur, enggak naik tuh kolesterolnya. Itu. Maka ilmu pertobatan ini adalah membantu melestarikan alam yang sudah rusak. Membantu saudara-saudara kita yang miskin. Karena Allah Tuhan kita ada di samping mereka. Jangan membantu yang sudah kaya, percuma. Bantu sekitarnya dulu yang miskin dong. Dan saya sangat kagum terhadap Al-Zaitun yang tadi kemarin sore saya keliling siang sampai sore, sampai malam ya. Pagi tadi keliling juga, habis jalan-jalan. Sudah diterapkan ilmu pelestarian alam. Banyak tumbuhan-tumbuhan. Ada daun dari jati. 2
24 jam daun jati ini produksi oksigennya 80 kilo per 24 jam. Ada apokat, semua pohon buah-buahan tertinggi buah apokat. 180 kilo per 24 jam. Mangga, durian tinggi 140. Dan di sini juga diterapkan pembentukan sampah yang baik. Tapi minta tolong nanti perombakannya dirubah bakterinya. Supaya menghasilkan pupuk yang istimewa. Ya. Karena pupuk yang dipakai kayak, maaf ya bukan mengagungkan produk saya. Kayak proponik itu 29 bakteri. Kita akan menghasilkan pupuk ultrafib. Pupuk yang sudah dilengkapi insektisida. Pupuk karena ada trichoderma. Pupuk yang dilengkapi dengan mycorrhiza. Pupuk yang sudah dilengkapi dengan perombak-perombak lain. Untuk menambah nilai N, kita buat nitrobakter. Di sini ada kandang ayam. Ambil kotoran ayam yang sudah jadi. Masukkan dalam air matang 200 liter. Kasih tetes tebu seliter. Kasih urea seperempat. Kasih bakteri proponik 1 botol. Kasih aerasi 2. 1 aerasi untuk anaerob. Ditaruh di bawah pakai aerator. Yang 1 untuk buang gas. Masukkan ke botol aqua yang dikasih air. Untuk buang gas. 2 minggu menjadi nitrobakter yang hebat. Bisa langsung untuk buat pupuk. Bisa diberikan ke kolam. Kayak melihara ikan. Harus sehat. Mas Udin tolong tampilkan ikan, Mas. Lele dulu baru mina padi terus mina cabai. Dan jagung tongkol. Kami sudah membuat yang sekarang ditiru oleh TikTok. Jual jagung Jepang ganda. Bapak beli mbok sampai 10 kali. Enggak mungkin keluar ganda. Ganda itu perlakuan. Tahun 2003 saya sudah membuat. Memakai yang namanya GSA. Giberin Sitokinin Auksin 421. Walaupun kita punya biji jagung kalau ditanam keluar 1 tongkol. Tapi kita bisa buat kalau disemprot pelepahnya akan keluar tongkol. Ini keluar tongkolnya ini, keluar 7 nih, 8. Sama besar sama beratnya. Jadi kalau 1 hektar keluar 12 ton, kalau keluar 3 tongkol itu sudah 36 ton. Petaninya tertawa ngakak sambil minum kopi dan pisang goreng. Saya tanam di Sulawesi keluar 5. Videonya ada Mas, yang situ Bondo. Ini. Umur jagung 21 hari, semprot GSA. 3 hari sekali sampai 5 kali pada kelopaknya. Untuk tanaman padi sama, semprot kelopaknya. Umur 21 hari, 5 kali. Akan keluar male ganda. Bisa 2, bisa 3. Tergantung kelopak yang kita semprot. Sorghum, cantel, sorghum. 1 tongkol bisa keluar 6. Ada Mas, cantel yang keluar 6. Tuh ya. Ini. Inilah yang namanya ilmu langit. Ilmu yang didapatkan dari Al-Quran, dari firman Allah. Ini bukan ilmu akademi, tapi ilmu dari Allah. Yang saya kembangkan. Karena Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Itu yang saya terapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan melestarikan alam akan memperlama proses kiamat. Kiamat itu yang tahu itu hanya Allah. Tapi manusia bisa mempercepat.
kalau merusak tatanan surya dan tatanan bumi. Tatanan surya terlalu banyak ozon, rusak, terlalu banyak gas metan. Sehingga ada beberapa planet yang akan nabrak bumi. Nanti sepertiga bumi akan hancur. Kita nggak tahu kapan. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para santri yang saya hormati dan saya sayangi, ya. Tolong nanti terapkan ilmu ini ke seluruh ujung dunia. Saya baru mengajar 23 negara. Saya yakin kalian nanti bisa lebih dari 100 negara. Karena sistem pendidikan di Al Zaitun sangat luar biasa. Spiritual question, emotion question, dan intelligence question. Spiritual diperlihat sehingga akhlaknya baik. Emotion question, diajari bertani, diajari membuat kapal. Semangat kerjanya. Sering saya katakan, ini tolong ya pelajar santri. Kalian tahu enggak apa musuh bebuyutan untuk orang sukses? Tahu enggak? Ada yang bisa jawab? Apa? Musuh bebuyutan sukses. Musuh bebuyutan sukses itu kenyamanan. Kalau orang dikasih nyaman terus, kalian tidak bakal jadi orang, enggak sukses. Di rumah kalian, baik dari Malaysia, Singapura, Jawa, Kalimantan, di rumah kalian dimanjakan. Di sini kalian tidak dikasih kenyamanan. Bukan karena benci, karena penuh kasih sayang. Supaya kalian bisa menjadi manusia yang berakhlak. Suruh jalan tiap pagi, suruh praktek pertanian. Kalau di rumah kalian main game sama HP. Karena sekarang ini teknologi kadang bisa jadi Tuhan. Dengar suara adzan atau lonceng gereja, nanti ke gerejanya besok tahun depan. Keluar adzan, masih maghrib, masih kurang 10 menit. Sampai masjid sudah bubar. Tapi begitu dengar telepon, itu langsung diterima. Jadi itulah yang menuhankan teknologi. Al Zaitun membentuk, nggak boleh kalau kalian bawa telepon. Karena HP itulah candu yang paling membahayakan. Sampai di Korea dibuatlah rumah sakit penjadu HP. Game. Saya sering menerima keluhan orang tua. Anaknya nggak mau sekolah, hanya main game terus. Membentuk jiwa egois. Di sini diajari kerja tim. Di sini diajari kerja tim, diajari toleransi, diajari berbudaya. Ya. Supaya tahu tentang hakikat hidup. Supaya tahu tentang hakikat sholat. Jangan sholat hanya tradisi. Sholat itu adalah dialog antara manusia dan Tuhannya. Jadi betul-betul harus meresap dalam diri kita. Nah, untuk menghormati petani, saya kalau makan baca doa makan kan. Begitu selesai makan saya tinggalkan sebutir nasi. Ya Allah, rahmat dan berkatilah dan sejahterakanlah orang yang menanam sebutir padi menjadi 100. 100 menjadi 1000, 1000 menjadi semiliar, yang semuanya untuk kepentingan kehidupan kami sekeluarga. Tidak ada orang yang mau mendoakan petani. Rasulullah sudah bersabda, besok petani dapat kualitas masuk pintu surga pertama itu petani. Al-Quran juga begitu. Injil juga begitu. Maka mari kita ucapkan salam tani Indonesia. Kalau saya mengatakan salam tani Indonesia, panjenengan semuanya Bapak Ibu sekalian menjawab, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Artinya saya pikir, saya menggunakan akal saya
untuk membangun dunia yang lebih baik dan lebih sempurna. Dengan perasaan tulus ikhlas karena Allah. Dan itu saya bisa. Salam Tani Indonesia, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Mari bersama-sama untuk kehormatan petani Indonesia. Salam Tani Indonesia, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam.